kesejahteraan wartawan itu tanggung jawab perusahaan tempat dia bekerja. Nah, itu Ya, bukan tanggung jawab PWI. Medianya itu jauh lebih banyak daripada jumlah wartawannya. jumlah medianya lebih banyak daripada wartawannya. Oke. Fenomena itu yang sekarang sedang terjadi. Bagaimana kemudian masyarakat seharusnya bisa kayak mana sih media yang bisa dipercaya atau mana sih media yang kalau beritanya ini kayaknya sesuai sama yang Pesanan seharusnya atau gitu. pesanan gitu. Atau pesanan atau tidak pesanan misalnya Iya, gitu kan sekarang gitu Bang. Iya. Misalnya ngelihat media ini, oh ini media ini pro rejim gitu. Iya, Media iya, ini pro apa namanya? Yang bisnis gitu Iya, misalnya iya. gitu. Nah, masyarakat cara memilahnya gimana tuh Bang? Tapi kalau hari ini ada media yang sangat pragmatis, terafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu, lambat laun ya dia juga akan kehilangan audiensnya, dia akan juga kehilangan pembacanya, seperti itu. Oke. Media yang dikatakan sebagai produk pers itu kan sebenarnya cuma mencakup dua. Oke. Itu diterbitkan oleh perusahaan pers yang jelas akta perusahaannya, kemudian di perusahaan pers itu dia memiliki wartawan kompetensi utama. Tidak berkepentingan kita harus tahu dia wartawan benar atau tidak. Oh, oke. Iya kan? Tapi dilihat dari bagaimana karya tulisnya. Sebenarnya jauh dari itu. Karena wartawan ini profesinya dilindungi, Oke. tapi bukan personnya, tapi karyanya. Harus kita akui, profesi wartawan ini kan juga terpapar dengan zaman. Antara wartawan Gen X, Gen Y, Gen Z itu secara perilaku di lapangan jauh sekali. Sebagai perwujudan semangat baru di era digitalisasi saat ini, Bank Kaltim-Tara menghadirkan Digital Self-Service dan layanan e-form Bank Kaltim-Tara sebagai cara baru dalam menikmati layanan perbankan dengan teknologi yang tersedia. Calon nasabah atau nasabah dapat melakukan secara mandiri dengan Digital Self-Service dan layanan e-form Bank Kaltim-Tara. Nasabah akan menikmati desain ruangan yang modern dan nyaman, proses layanan perbankan berbasis digital. Digital Self-Service layanan terminal perbankan Bank Kaltim-Tara dengan berbagai inovasi seperti CSM, Customer Service Machine, layanan yang dapat memfasilitasi nasabah dalam melakukan pembukaan rekening, pergantian kartu ATM. Dengan layanan ini, calon nasabah atau nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja. Aku di belum. Oke. Terlalu bersemangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar di mana semua suara bisa didengar. Tepuk tangan dong. Teman-teman, ini adalah malam yang cukup membahagiakan ya karena akhirnya kita punya
bintang tamu wartawan lagi setelah sekian lama ya. Sudah hadir bersama saya Ketua terpilih Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Bang, halaman udah selesai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tadi ini adalah salah satu jenis pertanyaan yang hanya diketahui oleh teman-teman wartawan media cetak ya. Iya. itu pertanyaan tuh gitu. Tadi waktu pertama kali ketemu bukan apa kabar ya. Gimana harus halaman udah selesai. Itu dia. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu Persatuan Wartawan Indonesia itu apa. Persatuan Wartawan Indonesia adalah sebuah organisasi profesi Bang ya. Profesi. Yang menaungi profesi wartawan atau jurnalis gitu Bang ya. Nah, karena bintang tamu kita wartawan, kita nggak ada tema, nggak ada topik penting juga yang mau dibahas, tapi karena Bang Rahman ini baru terpilih ya, ini adalah podcast pertama yang didatangi oleh Bang Rahman ya. Iya. Yang itu adalah yang lain antri. Tapi yang pertama Korkal Siniar, itu klaim yang harus diucapkan pertama kali teman-teman ya. Karena memang Korkal Siniar adalah satu-satunya podcast yang beneran podcast di Kalimantan Timur. Oke. Tapi sebelum kita mungkin banyak nanti kita ngobrol dan juga ada tawa-tawa ringan khas wartawan ya. Sebelum itu saya mau mengucapkan turut berduka cita dulu kepada Bapak Joko Pinurbo. Itu adalah salah seorang penyair favorit saya ya. Dan juga barangkali penulis puisi kesayangan teman-teman. Mudah-mudahan mudah-mudahan banyak penyair-penyair lagi yang seperti beliau yang bisa hadir ya, karena kata beliau dia akan lahir dan banyak gitu. Oke, Bang Rahman, profesi jurnalis ini kan, profesi wartawan ini kan adalah salah satu profesi yang dulu itu dari zaman aku kecil tuh adalah sebuah profesi yang keren gitu Bang. Yeah. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh superhero misalnya kayak Clark Kent di DC komik, Superman itu wartawan. Yeah. Terus ada lagi di Marvel itu ada Spider-Man. Yeah. Jurnalis foto lepas ya. Terus ada lagi yang agak baru dikit, Venom. Iya. Tom Hardy itu juga diceritakan sebagai wartawan. Artinya profesi ini adalah profesi yang lumayan keren lah gitu, karena dijadikan latar untuk cerita banyak film-film terkenal. Tapi sekarang ini kan industri kita nih lagi ini Bang ya. Wah, udah kayak serius-serius banget nih Jar. Industri jurnalistik atau industri media itu kan sekarang udah sedang dalam ada banyak tantangan lah, mulai dari switching dari konvensional ke digital, terus juga ada tantangan dari media baru, media sosial dan seterusnya gitu. Yeah. Nah, aku mau tahu perspektif dari seorang ketua Persatuan Wartawan, sebenarnya profesi ini tuh Bang masih layak nggak sih untuk dijadikan impian, atau masih layak nggak sih untuk dikejar, masih layak nggak sih untuk bisa dipamerin gitu, atau bisa sebutin ketika ditanya sama calon mertua gitu Bang. Karena itu yang lebih penting daripada isu-isu yang misalnya mungkin akan kita bicarakan nanti lah gitu ya. Menurut Bang Rahman deh gitu, di Samarinda khususnya atau di Kalimantan Timur secara lebih luas, profesi ini tuh masih cuan nggak Bang gitu Bang? Iya. Wartawan ini kan bagian dari industri pers. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga cuan atau tidaknya wartawan atau profesi ini kan bergantung dari bagaimana perusahaan persnya atau industrinya itu berkembang dulu. Nah, kalau kita melihat kondisi faktual sekarang, sebenarnya bukan cuma industri pers yang terdisrupsi oleh teknologi atau perkembangan zaman. Hampir semua sektor kan terdisrupsi sebenarnya. Bahkan perusahaan teknologi pun yang notabene-nya adalah perusahaan teknologi yang juga banyak mengalami perubahan kan, apalagi perusahaan media. Nah, saya pikir dengan perkembangan industri media dengan perkembangan teknologi yang makin pesat, mudahnya mendapatkan informasi juga semakin pesat. Perspektif saya justru pekerjaan wartawan saat ini semakin diperlukan. Justru semakin diperlukan sebagai penjernih informasi. Begitu. Penjernih informasi. Karena kan begini, sekarang
salah satu yang menjadi luapan informasi luapan tsunami atau gelombang yang paling tidak bisa kita lawan arusnya ini sekarang kan informasi. Oke. Kalau dulu mungkin informasi itu hanya terbatas oleh orang-orang yang bisa mengakses. Mungkin paling tidak membeli atau bayar gitu kan. Tapi kan sekarang tidak. Luas sekali tuh informasi itu. Sekarang ada istilah obesitas informasi. Obesitas informasi. Maksudnya adalah orang-orang yang bukan orang-orang. Informasi yang sebenarnya tidak perlu kita konsumsi itu akhirnya kita konsumsi juga. Karena paparan jet-jet ini yang sudah semakin masif dalam kehidupan kita. Oke. Obesitas informasi. Oke, ini mungkin kayak sering banget kita lihat kayak ada berita, mohon maaf ya, artis tertentu yang mungkin baru beli barang gitu Bang ya. Itu terus kemudian ditaruh di platform publik, di platform media, terus komen-komen warganet tuh sering ngomong, wah ini berita penting banget nih gitu. Berarti itu berarti Bang ya yang terjadi Bang ya. Iya, jadi kan begini, kalau kita bicara kategori berita atau kategori informasi itu kan seperti yang pernah saya pelajari di awal-awal merintis karir ini, ada 4 kuadran. Ada 4 kuadran dalam proses berita, ya kan? Catat guys, ada 4 kuadran. Ada informasi yang penting tapi tidak menarik. Penting tapi tidak menarik. Ya. Oke. Ada yang menarik tapi tidak penting. Menarik tapi tidak penting. Ada juga yang sudah tidak penting, tidak juga menarik. Nah, yang perlu kita sekarang gencarkan ini adalah mencari berita yang penting dan juga menarik. Penting dan menarik. Tapi indikatornya apa nih Bang? Nah, misalnya begini, kalau kita mau tahu berita atau informasi yang penting tapi tidak menarik, misalnya informasi tentang beasiswa Kaltim. Ya kan? Itu penting sekali kan? Harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Ada triliunan rupiah yang siap disalurkan untuk masyarakat. Itu kalau informasi tidak tersebar dari ujung Kaltim itu, dari wilayah-wilayah pedalaman, itu kan tidak, masyarakat rugi gitu. Iya, rugi. Nah, sekarang tapi di sisi lain itu kan tidak menarik. Perspektif media, perspektif wartawan itu kan berita biasa saja gitu, B saja gitu kan. B aja. Karena nggak ada dramanya Bang ya. Tapi kalau sudah giliran artis, misalnya Lambe Turah yang di post itu kan nggak ada penting-pentingnya, tapi menarik. Beliau yang nyebut ya? Misalnya begitu kan. Oke. Nah, orang-orang yang terkena atau terpapar obesitas informasi itu kalau lihat misalnya di media sosial, bukan cuman scrolling postingan dari akun yang dia lihat. 3.000 komentar di Lambe Turah itu dibaca semua satu-satu. Betul. Itulah kemudian yang menghasilkan generasi overthinking. Iya kan? Generasi overthinking itu kan munculnya karena sering terpapar informasi terlalu banyak dan nggak penting gitu. Nggak penting. Terlalu banyak dan nggak penting. Hal-hal yang harusnya dia nggak perlu tahu, dia tahu. Makanya penting bagi kita pekerja jurnalis ini untuk menyajikan informasi-informasi yang memang dibutuhkan masyarakat. Kembali ke kitohnya ke sana, ke girohnya sana. Tapi kan permasalahannya tidak, kondisinya kan sekarang tidak begitu. Orang semakin menjauh, semakin berjarak dengan media konvensional. Padahal untuk menghasilkan atau memproduksi media konvensional itu kan ada metodologisnya. Tidak semua orang diberi panggung untuk berbicara di media situ. Informasinya harus divalidasi lagi, harus diverifikasi lagi ya kan, harus dicek silang. Yang memproduksi pun orang-orang yang sudah bertanggung jawab. Ada filterisasinya. Ada filternya. Nah, sementara di media sosial kan enggak, siapapun bisa jadi apa, siapapun bisa ngomong apa. Nah, itu yang membuat informasi semakin mudah tapi penyakit. Mudah tapi jadi penyakit. Kayak makan sembarangan gitu. Iya kan? Makan banyak asal kenyang nggak peduli nutrisinya gitu-gitu Bang. Nutrisinya nggak ada. Nah, kan kalau kemudian dianalogikan kepada misalnya makanan gitu, kita gampang lah simply hindari makanan yang ini berminyak ini dan seterusnya. Nah, kalau informasi gimana Bang? Iya kan seimbang kan. Kalau kita ambil analogi makanan kan, makanan itu kan harus seimbang. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya kan, nggak boleh. Nah, begitu juga informasi sebenarnya. Sebenarnya di era media konvensional, mungkin orang tua kita dulu, mereka jauh lebih stabil, emosinya lebih stabil, kemudian juga ilmu pengetahuannya juga lebih terstruktur gitu. Karena dia mendapatkan informasi itu dari informasi yang sudah tervalidasi. Tapi kalau sekarang kan semua orang bisa, nggak ada batasan lagi.
kayak dulu mungkin konsumsinya majalah gitu Bang ya, yang terbitnya mungkin 1 bulan sekali gitu. Artinya prosesnya panjang sekali sampai dengan terbit itu. Nah, kan gini Bang, kalau misalnya tadi kita di awal tadi Abang bilang bahwa profesi ini tuh bergantung sama industrinya gitu. Industrinya kemudian kalau industrinya berkembang, industrinya baik, maka pekerjanya juga seharusnya baik. Nah, udah menjadi semacam rahasia publik gitulah, rahasia umum bahwa saat ini media konvensional pun mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya ada juga yang ikut masuk ke dalam sana, ikut ke dalam memproduksi, mohon maaf, konten-konten atau berita-berita yang tadi itu gitu, yang tidak penting dan tidak menarik gitu. Nah, gimana kemudian PWI atau PWI lah ya sebagai sebuah organisasi itu kemudian berusaha atau paling tidak memberikan semacam bukan batasan kali, usaha-usaha yang dilakukan PWI lah gitu, untuk membuat masyarakat tetap sehat tadi gitu Bang. Betul. Konsumsi informasi. Jadi kalau isunya seperti itu bisa kita bayangkan sebenarnya peran wartawan ini kan sangat strategis, sangat vital ya kan. Jadi sehingga orang-orang yang terjun di dunia ini, terjun di profesi ini kan memang harus memiliki verifikasi. Permasalahannya profesi wartawan ini kan profesi yang terbuka. Background pendidikan apapun itu kan bisa masuk Bang, di wilayah ini kan. Betul. Nah, sehingga sejak 2011 Dewan Pers kan sudah mengeluarkan kebijakan yang namanya UKW, uji kompetensi wartawan. Nah, itu kan untuk mengklasifikasi wartawan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya seperti itu. Nah, tapi kan itu saja tidak cukup. Karena kita tahu bersama bahwa pekerjaan seorang wartawan ini kan sangat dinamis. Perubahannya perubahan itu sendiri, sehingga dia harus terus meningkatkan skillnya, kapasitasnya, kemampuannya. Nah, PWI sebagai organisasi profesi yang menaungi wartawan secara person to person, itu kan sangat berkepentingan untuk bisa ikut andil dalam meningkatkan kapasitas wartawannya, kapasitas anggotanya. Sebenarnya kalau kita bicara kondisi yang sangat ideal, misalnya anggaplah media-media nasional dengan struktur organisasi yang besar gitu kan. Sebelum wartawan itu terjun ke lapangan memproduksi berita, itu kan ada sekolahnya dulu biasanya mereka tuh kan. Tapi kan permasalahannya hari ini tidak semua perusahaan media itu bertanggung jawab untuk ikut meningkatkan skill karyawannya. Betul. Nah, sehingga peran PWI, khususnya PWI di daerah yang bisa mengambil peran-peran seperti itu. Jadi sehingga ada model pendidikan secara kolektif. Kalau UKW itu sifatnya formalistik, ujian kan. Nah, PWI harus bisa menciptakan iklim keilmuan yang baik sebenarnya. Itu yang coba kami canangkan. Ini yang akan menjadi program Abang gitu ya. Iya. Makanya salah satu yang menjadi gembar-gembor saya ketika masih kan proses pemilihan PWI ini sekarang jauh lebih efektif. Karena calon ketua itu sudah harus didaftarkan jauh sebelum proses pelaksanaan musyawarah. Oh gitu. Iya. Buat teman-teman, sorry nih Bang, aku potong. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu dan apa sih PWI ini gitu ya. Oh iya. PWI ini baru saja melakukan apa sebutannya Bang? Konferensi provinsi. Konferprof tingkat Kalimantan Timur. Hari Sabtu kemarin Bang ya? Ini kita syuting hari apa Jar? Hari Minggu. Berarti kemarin baru dilakukan Konferprof dan Bang Rahman lah yang terpilih sebagai ketua. Calonnya ada berapa Bang kemarin? Ada 2 aja. Ada 2? Iya. Ada 2. Suara Abang mayoritas Bang ya? 80%. Wow, gokil. Didukung rejim ya. Nggak pakai bansos loh ya. Nggak pakai bansos. Oke. Nah, setelah dilakukan Konferprof itu, biasanya apa Bang? Apakah dilantiknya sama nanti bulan Oktober atau gimana Bang? Oh enggak, jadi Konferprof itu kan sesuai dengan periodisasi biasanya. Periodisasi? Iya, periodisasinya selesai. Kebetulan periodisasi 2019-2025 itu juga sudah masuk masa demisioner sehingga dilakukan Konferprof kan. Nah, cuman masih lama berarti Bang ya? 2024 sorry. 2024. Ya. Jadi dilakukanlah Konferprof, kemarin selesai. Ya, tahapan selanjutnya kan ada formatur, ada tim formatur. Nah, tim formatur ini yang kemudian menyusun kabinetnya, menyusun pengurus-pengurusnya. Ini sedang berarti Bang ya? Yang sedang berlangsung, dikasih deadline 1 bulan oleh pengurus pusat. Nanti itu disetorkan ke pengurus pusat, kemudian di SK-kan. Secara legalitas sudah sah
sebagai ketua dan pengurus PWI 2024-2029. Sampai dengan 2009. Sambil ya kalau ada kesempatan ada prosesi pelantikan lah. Oke. Ya, Oke. seremonialnya gitu. Seremonial gitu. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi wartawan itu berorganisasi di dalam Persatuan Wartawan Indonesia. Tapi ada lagi yang lain Bang. Ada selain yang itu, Bang, lain, ya. iya. Ada lagi yang lain. Nanti kita bahas yang lain lah. Oke. Yang lainnya kita bahas di episode yang lain. Tapi ini kita ngomongin PWI dulu. Iya. Nah, tadi kan Abang bilang sedang dilakukan upaya untuk kemudian memberikan edukasi kepada peningkatan skill dan kapasitas. Nah, Iya. kalau melihat keadaan sekarang, Iya. current isunya, wartawan Kalimantan Timur, menurut Abang, kalau dikasih skala deh Bang, menurut Abang, kan Abang sudah bergelut. Saya di nggak bisa profesi. menilai secara kuantitatif sebenarnya. Oh gitu. Sensitif. Oh oke, betul. Nanti saya bilang 11 dari 100. Kayak bisa yang itu viral ya. lagi. Oke, tapi tantangan terbesarnya apa nih Bang? Misalnya Bang, kan Kalimantan Timur ini kan 10 kabupaten kota dan cukup luas gitu ya. Artinya dibandingkan dengan kota-kota seperti di Pulau Jawa itu relatif untuk melakukan misalnya intervensi untuk ngasih edukasinya juga pasti agak sulit lah gitu. Iya. Nah, tantangannya di Kaltim ini kayak apa wartawan? Kalau secara geografis sih sekarang bukan hambatan karena teknologi kan sudah canggih. Oh ya, siap. Media apapun bisa digunakan. Yang menjadi tantangan itu adalah perkembangan industri media itu sangat pesat. Oke. Bahkan bisa jadi jumlah medianya itu jauh lebih banyak daripada jumlah wartawannya. Jumlah medianya lebih banyak daripada wartawannya. Oke. Fenomena itu yang sekarang sedang terjadi. Nah, permasalahannya kan kita punya aturan, misalnya di Dewan Pers itu syarat-syarat perusahaan media itu harus punya wartawan dengan kompetensi utama. Oke. Nah, setiap jenjang kompetensi ini kan punya tanggung jawab dan kapasitas sebenarnya yang berbeda. Oke, siap. Diawali misalnya wartawan muda. Ini kan wartawan muda pintu dasar kan, level pertama yang ya simulasi saja ketika kita menjadi wartawan seperti apa, menulis rambu-rambunya, etika jurnalistiknya yang lebih diutamakan. Oke. Masuk ke jenjang kedua itu UKW Madya. Dia lebih kepada manajerial sebenarnya. Udah langsung manajerial ya tadinya. Manajerial bukan manajer. Maksudnya dalam artian bahwa menyusun komposisi berita itu sebenarnya isunya harus begini-begini. Itu kan tugas dari lebih ke editor lah sebenarnya gitu kan. Nah, kemudian masuk ke kompetensi utama. Nah, kompetensi utama ini kan sebenarnya wajib di setiap media itu ada pemimpin redaksi sekaligus sebagai penanggung jawab. Nah, dua fungsi ini biasanya harus dijalankan dengan wartawan dengan spesifikasi utama. Artinya spesifikasi utama ini dia bukan hanya sekedar skill dan kemampuan manajerialnya yang diutamakan, tapi kebijaksanaannya. Nah, kalau kita bicara kebijaksanaan kan levelnya di atas kebenaran kan sebenarnya. Betul. Nah, dialah yang nanti menentukan mana berita yang boleh, mana berita yang sebenarnya jangan dinaikkan dulu. Belum tentu semua yang benar itu bijak untuk dinaikkan segera. Nah, itu kan levelnya ada pada wartawan utama. Nah, sementara kalau kita lihat kurikulum atau materi-materi ujian UKW itu kan banyak yang sebenarnya perlu dievaluasi, perlu diperbaikin gitu. Nah, tidak cukup wartawan hanya sekedar mengantongin tiga level UKW itu, kompetensi itu, perlunya PWI untuk terus mengawal. Nah, itu yang pastikan mereka yang sudah mengantongin wartawan spesifikasi utama, skillnya harus sesuai dengan begini-begini. Karena dia menjadi filter terakhir sebelum berita itu tayang. Nah, ini kan kayak sekarang ini juga yang tadi Abang bilang nih, media banyak banget gitu Bang. Media banyak banget. Bahkan jumlahnya lebih banyak dari wartawan. Bisa jadi. Gitu ya. Masyarakat nih Bang, ini kan kalau misalnya kita ngomongin soal kompetensi wartawan itu kan lebih ke bagaimana teman-teman PWI dan wartawan itu sendiri untuk berbenah lagi. Tapi yang outputnya nih Bang, buat para pembaca, buat masyarakat umum gitu. Bagaimana kemudian masyarakat seharusnya bisa kayak mana sih media yang bisa dipercaya, atau mana sih media yang kalau beritanya ini kayaknya sesuai sama yang pesanan seharusnya atau gitu. Pesanan gitu. Atau pesanan atau tidak pesanan misalnya gitu kan. Sekarang gitu Bang.
Misalnya ngelihat media ini, oh ini media ini pro rejim, media ini pro apa namanya yang bisnis gitu misalnya gitu. Nah, masyarakat cara memilahnya gimana tuh, Bang? Yang pertama tentu saja kan kalau media konvensional, dalam artian konvensional media cetak atau media elektronik gitu kan, itu kan sangat mudah kita bisa melihat. Yang pertama, kalau media online itu dilihat dulu rutinitas kontennya bagaimana. Oh, rutinitas konten. Kan ada, kalau media cetak kan nggak mungkin terbit setiap hari dengan jumlah halaman sekian, harus terisi jumlah beritanya seperti itu kan. Itu kalau media cetak. Tapi kalau media elektronik atau media online kan dia punya kebebasan, bisa saja nanti dalam 1 minggu itu tidak ada kontennya seperti itu. Begitu ada kontennya bermasalah, begitu ada kontennya kan nyerang orang. Nah itu kan bisa dilihat. Sebenarnya media industri media ini mudah untuk memilahnya bagi masyarakat. Industri ini industri kepercayaan sebenarnya. Jadi kalau hari ini ada media yang bisa, perusahaan media yang bisa bertahan di angka 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, percayalah, berarti dia setelah menjalankan fungsi media dengan benar. Tapi kalau dari rekam jejaknya. Tapi kalau hari ini ada media yang sangat pragmatis, terafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu, lambat laun ya dia juga akan kehilangan audiensnya, dia akan juga kehilangan pembacanya, seperti itu. Itu dia teman-teman ya. Dalam bahasa sederhana, teman-teman boleh ngecek itu beritanya banyak nggak gitu. Ya. Kontennya itu doang atau enggak gitu Bang ya. Atau paling tidak tulisannya enak dibaca nggak? Atau jangan-jangan satu berita nggak ada titiknya, berarti bukan wartawan benar yang nulis, misalnya begitu. Tanda baca gitu-gitu Bang ya. Itu kan hal yang dasar begitu Bang ya. Iya, kan semua orang bisa mengaku jadi wartawan, tapi kan belum tentu bisa menjalankan profesi dengan benar. Nah, ini adalah salah satu hal yang pengen banget aku tanyain sejak lama. Sekarang itu ada model penggunaan bahasa yang lebih santai dalam beberapa media gitu. Betul. Aku nggak ngerti ini apakah masuk ke dalam kategori media atau enggak gitu Bang ya. Tapi secara umum mereka menerbitkan konten-konten yang dibaca banyak orang. Dan menggunakan bahasa-bahasa mohon maaf yang lebih santai sekali gitu, bahasa-bahasa sehari-hari, bahkan tidak baku dan seterusnya. Tadi kan Abang bilang soal ini jangan-jangan nggak ada tanda bacanya nggak benar. Nah, gimana kalau dengan media-media yang menggunakan model komunikasi atau bahasa-bahasa yang seperti itu, Bang? Basisnya tetap menulis kan? Ya. Itu kan cuman stylenya saja. Tapi rambu-rambu sistem penulisan tetap harus dijalankan, ya kan? Saya pikir itu tidak ada masalah selama isinya bisa dipertanggungjawabkan. Ada cover both side-nya. Bukan opini. Kemudian benar-benar itu bisa dikatakan sebagai produk jurnalistik. Bahwa gaya menulis itu ada yang santai, ada yang kaku, itu kan stylenya saja. Kalau kita lihat hari ini misalnya tulisan Pak Dahlan Iskan setiap hari yang terbit di Disway ID itu kan sangat santai. Bisa dikategorikan berita karena di situ ada proses wawancara biasanya, bisa juga dikatakan opini, tapi itu kan blog pribadi jatuhnya gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari gaya bahasanya ya jauh lebih santai lagi. Bahkan padahal itu diproduksi oleh wartawan legend sekelas Pak Dahlan Iskan. Nah, gimana caranya kalau pembaca umum untuk membedakan ini opini, ini berita, Bang? Gampang. Kalau opini yang terbit di media mainstream kan pasti ada disclaimer-nya kan bahwa ini ditulis opini. Pertanggungjawabannya juga berbeda. Nah, kalau berita ya tentu ada strukturnya kan. Ada proses liputannya di situ. Ada kalau di tulisan standar tuh ada ya minimal ada kalimat langsungnya lah bahwa benar ini dilakukan wawancara dengan narasumbernya si ini gitu. Ada kutipannya gitu. Ada kutipannya. Itu dia teman-teman. Jadi kalau mau ngeliat ini berita atau bukan dicek tadi tuh ada kutipannya atau enggak, ada struktur beritanya atau enggak gitu. Nah, masalahnya adalah Bang, saat ini konsumsi informasi kita itu rata-rata itu distributornya tuh proses pendistribusiannya tuh pasti lewat media sosial sekarang ini Bang, kecuali yang media mainstream ya. Kecuali media mainstream. Nah, pada saat si berita atau konten jurnalistik atau produk jurnalistik itu kemudian didistribusikan secara digital oleh kemudian ya sebutlah misalnya akun-akun besar gitu Bang, akun publik. Pasti kan akan ada bias tuh Bang. Pasti akan ada proses kreatifnya si media ini gitu untuk kemudian membawa teman-teman
publik pembaca kepada berita itu gitu. Iya, Nah, betul. sayangnya adalah seringkali si Pemilik caption yang dibuat ini kadang-kadang malah mengaburkan isi berita atau bahkan Iya. menimbulkan terjemah yang lain gitu. Iya, betul. Nah, ada nggak sih Bang upaya dari PWI untuk paling tidak supaya masyarakat nggak rugi lah gitu? Sebenarnya nggak bisa juga dibebankan dari PWI juga ya. Oke. Semuanya yang masalah begini kan karena ini global Semuanya sifatnya. salahnya PWI. Ya itu memang teman-teman juga harus tahu bahwa tidak semua media yang menjadi konsumsi kita sehari-hari itu adalah produk pers. Kan Tidak kita bisa, semua. ya Oke. kan tidak semua informasi itu adalah produk pers. Oke. Nah, tapi informasi yang dihasilkan produk pers itu kan ada kriteria-kriterianya. Nah, apa yang hari ini kita nikmati di lewat media sosial itu kan sebenarnya bukan produk pers. Oke. Bahwa itu diposting oleh akun ofisialnya media Massa. massa itu kan itu yang kemudian bisa menjadi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi bagaimana kalau misalnya itu kemudian di repost ulang dengan betul. dengan apa namanya dengan makna yang bergeser gitu kan. Nah, itu tergantung dari apakah ada orang yang dirugikan. Biasanya hal-hal seperti itu tuh kalau sudah ada yang dirugikan baru kemudian terjadi permasalahan baru bisa kita bedah salahnya di mana. Tapi yang perlu teman-teman tahu kalau misalnya itu informasi merupakan produk pers, penyelesaiannya kan berbeda. Penyelesaiannya kan Undang-Undang Pers nomor 40 itu. Oke. Dia juga tidak bisa langsung dilaporkan. Dia harus melalui proses mediasi di Dewan Pers dulu. Tapi kalau misalnya itu informasi disebarluaskan oleh akun-akun yang bukan produk pers, itu kan jatuhnya ke pidana umum. Bisa jadi Undang-Undang ITE, bisa kemudian pencemaran nama baik seperti itu. Oke, itu dia teman-teman ya. Poinnya. Nah, ini sekalian nih berarti aku tanyakin Bang. Aku tanyakin lagi. Aku tanyai. Ketika ada masyarakat, kelompok masyarakat atau perseorangan yang merasa bahwa sebuah konten berita atau produk jurnalistik itu menyinggung dirinya, merugikan dirinya, Ya. atau kelompoknya gitu. Gimana caranya untuk masyarakat itu bisa mendapatkan hak jawabnya atau mendapatkan haknya lah gitu Bang, supaya dia nggak dirugikan. Iya, kalau misalnya dia terbit di media pers, Oke. itu kan harus dicek lagi, bener nggak yang tempat terbitnya ini betul-betul perusahaan berbasis pers gitu. Itu Oke. kan bisa dicek lagi. Caranya legalitas. gimana tuh Bang? Cara ngeceknya? Kalau kita merujuk pada undang-undang pers, bukan. Kalau kita merujuk pada aturan Dewan Pers, media yang dikatakan sebagai produk pers itu kan sebenarnya cuma mencakup 2. Oke. Itu diterbitkan oleh perusahaan pers yang jelas akta perusahaannya. Kemudian di perusahaan pers itu dia memiliki wartawan kompetensi utama yang menjadi penyaring terakhir Harus itu, Bang? Harus 2 syarat itu Harus dulu. itu, oke. Ketika 1 syarat itu tidak terpenuhi, konten apapun yang dihadirkan di website itu jatuhnya adalah pribadi. Artikel blog pribadi meskipun struktur tulisannya itu berita yang bisa Misalnya nama websitenya berita bener banget sumpah berita dah gitu. ya .com misalnya gitu kan. .com, ya. Tapi isi beritanya menjudge semua orang. Iya. Kemudian ya orang yang kemudian yang dirugikan dari isi tulisan itu baru dia komplain. Nah kan kalau mau komplain begitu kita cek dulu bener nggak ini ada legalitasnya. Kalau misalnya tidak ada ya udah berarti itu pidana umum, pencemaran nama baik segala macam. Langsung ITE Bang. Langsung ETL lagi jatuhnya. Oke, itu dia teman-teman ya. Nah, cara lapornya gimana tuh Bang? Cara lapor atau cara ngeceknya deh. Ya, Kan jadi- kita nggak mungkin misalnya kita ada satu website tadi lah, misalnya namanya berita bener banget sumpah gitu ya .com gitu. Dia menerbitkan berita yang menyinggung kita. Iya. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa ini terdaftar atau enggak nih? Ada stiker utamanya atau enggak? Setiap perusahaan pers itu di tempatnya dia tayang itu kan wajib mencantumkan nama perusahaannya. Oke. Wajib. Misalnya Oke, siap. misalnya media itu tadi kan dia harus ini diproduksi oleh PT ini di bawah naungan PT ini. Kemudian nanti di setiap media itu kan wajib mencantumkan juga box redaksinya. Box redaksi. Siapa pemimpin redaksinya, siapa penanggung jawabnya. Oh, harus ada itu, Harus ya? ada itu. Itu aturan Dewan Pers itu. Catat teman-teman. Nah, ketika salah satu unsur itu tidak terpenuhi, itu bisa langsung dilaporkan ke polisi misalnya. Oke. Berarti kalau misalnya oh nih berita nggak jelas nih gitu, Iya, merugikan kita, dicek dulu nih di websitenya Bang ya, dicek. Iya. Ada nggak nama PT-nya gitu Iya, Bang? Ya? iya. Ada nggak box redaksinya? Iya, Kalau iya. nggak ada udah langsung ke polisi aja.
Iya, biasanya polisi itu pun kan begini. Sekarang itu kan Dewan Pers di setiap daerah itu kan ada saksi ahli pers sudah kan. Ahli pers. Misalnya di Kaltim itu ada Bang Endro itu ahli pers, ada Bang Charles itu kan ahli pers kan. Kalau ahli pers ini kan dia skill atau kemampuan pengetahuannya terhadap pers itu sudah di atas rata-rata. Dia sudah bisa menganalisa. Karena kan mau mengoreksi berita atau kasus per kasus kayak gini kan sangat syarat dengan subjektivitas kan. Sehingga nanti dia yang menjadi perpanjangan tangan Dewan Pers di daerah ketika menemukan kasus-kasus seperti ini. Nanti dia yang dimintain informasi, dimintain keterangan berdasarkan kemampuannya, berdasarkan keahliannya. Nanti kemudian dia yang membedah. Dia yang akan menganalisa, oh benar ini bukan produk pers. Nah, nanti diserahkan ke penyidik mau mengambil tindakan seperti apa. Oh, begitu. Siap. Kalau misalnya mau ngecek ini nih Bang. Terakhir nih, pertanyaan soal orang yang ngaku wartawan. Iya. Dan sekarang banyak banget nih Bang. Karena lu bilang gila tadi. Semua orang sekarang wartawan adalah profesi yang terbuka gitu. Semua latar belakang pendidikan boleh masuk gitu ya. Bisa. Nah, ketika itu kemudian jangankan wartawan Bang gitu ya. Jangankan wartawan, aparat aja yang ada seragamnya bisa ditiru-tiru gitu Bang. Banyak orang yang wannabe gitu, pengen jadi wartawan. Apalagi wartawan. Gimana caranya kemudian kita bisa mengetahui seseorang itu beneran wartawan atau enggak? Sebenarnya tidak berkepentingan kita harus tahu dia wartawan benar atau tidak. Oh, oke. Iya kan? Tapi dilihat dari bagaimana karya tulisnya. Sebenarnya jauh dari itu. Biasanya kan kalau wartawan benar, orientasinya dia itu adalah karya. Biasanya orientasinya karya. Tapi kalau wartawan yang hanya ingin mengambil keuntungan, penumpang gelap dari profesi ini, dia itu kan kadang sikapnya si paling wartawan itu. Nah, itu. Itu yang paling yang paling kita temuin kan? Betul. Tapi kalau wartawannya dia memang benar, dia memang ingin menggali informasi, ya pasti orientasinya dia adalah karya. Bagaimana dia mendapatkan informasi yang akurat, yang terbaru, baru kemudian dia bisa merangkai dalam sebuah berita seperti itu. Oke, itu dia. Jadi kalau ada bubuanmu yang sosok ngaku wartawan, nah kalau dia cuma cerita-cerita doang gitu Bang ya. Iya. Mana tulisanmu gitu Bang ya? Iya. Cek aja karyanya gitu, yang dilihat. Mana tulisan basisnya di situ. Karena wartawan ini profesinya dilindungi. Tapi bukan personnya, tapi karyanya. Misalnya saya ini pejabat nih. Mas Rusdi wartawan, wawancara saya kan. Dan saya keberatan dengan tulisannya Mas Rusdi. Saya nggak boleh langsung tiba-tiba melaporkan Mas Rusdi ke polisi. Orangnya gitu. Harus di cross check lagi itu tulisan mana sih yang membuat saya keberatan gitu nah. Di mana kesalahannya itu kan harus dipelajari lagi. Harus dianalisis lagi gitu. Karena kita melindungi pekerjaannya Mas Rusdi dengan karyanya. Tapi kalau Mas Rusdi cabul, biar wartawan tetap harus diproses. Nah, itu. Iya kan? Saya memeras Mas Rusdi memeras sebagai wartawan ya diproses karena kriminal kan. Jadi nggak ada hubungannya. Yang dilindungi itu cuma karyanya. Yang dilindungi adalah karyanya. Selama melekat itu karyanya dihasilkan oleh wartawan, kemudian terbit di perusahaan pers yang benar, itu dilindungi. Tapi kalau sudah misalnya dia meras kemudian melakukan pencabulan itu udah nggak bisa. Saya lupa wartawan Pak, nggak bisa. Oke. Itu dia teman-teman. Ya, ini penting nih soalnya suka banyak yang ngaku-ngaku ya. Iya. Sekarang jadi harus lebih berhati-hati. Jadi kalau mau memastikan temanmu tuh beneran wartawan atau enggak, cek aja karyanya udah ada karyanya apa enggak gitu Bang ya. Iya. Isu-isu yang saya angkat juga sebenarnya di PWI Kaltim ini kan selain itu tadi meningkatkan skillnya lewat lembaga. Saya berencana mendirikan lembaga semi otonom gitu kan. Nanti yang tugasnya tuh ya menggembleng kemampuan wartawan terus di situ wadahnya gitu kan. Selain itu isu yang paling penting itu adalah meningkatkan intelektualitasnya teman-teman wartawan, dan yang paling penting itu adalah moralitasnya, sikapnya. Karena harus kita akui profesi wartawan ini kan juga terpapar dengan zaman. Antara wartawan Gen X, Gen Y, Gen Z itu secara perilaku di lapangan jauh sekali. Ada gitu juga? Ada. Jadi jangan heran kalau ada wartawan yang baru menjalani profesi ini mungkin baru 6 bulan, usianya juga masih usia sangat muda gitu kan, bahkan belum lulus kuliah misalnya begitu kan. Tempatnya dia bekerja juga tidak dibekali attitude, tidak dibekali cara wawancara yang benar, itu kan akhirnya mendatangi narasumber dengan semaunya dia gitu.
Makanya yang ditulis yang menjadi pedoman kita dalam bekerja itu kan kode etik, bukan kode aturan. Kenapa disebut etik? Karena di situ menyangkut perilaku sebenarnya. Kalau kita bicara etik itu kan standar orang berbeda-beda. Mungkin bagi Mas Rusdi wawancara narasumber dengan baju kaos oblong boleh, tapi bagi saya nggak boleh. Nah kan standar etisnya yang harus diperbaiki. Oke. Kembali ke etik teman-teman. Etik nggak pakai endasmu. Oke. Ntar aku minum dulu ya. Ini aku minum air putih guys. Soalnya nggak minum kopi yang bermerek itu. Soalnya aku bukan anak menteri. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Bang Rahman, thank you Bang. Udah menyempatkan di 1 jam tengah ya? 1 jam lumayan. Iya, hampir 1 jam. kurang lebih. Terima kasih Bang Rahman. Mudah-mudahan program-programnya tadi di PWI bisa terlaksana ya. Iya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang teman-teman pengen tanyakan lagi, tulis aja di kolom komentar. Mau nanya soal ini Bang atau mau bahas soal ini Bang, nanti kita akan hadirkan lagi beliau ke sini ya, karena ketua PWI sebelumnya 4 episode. Nah. Oh gitu kan? Iya. Ketua PWI sebelumnya 4 episode. Jadi ya minimal 5 episode lah ya, karena beliau lebih muda ya gitu ya. Dan kita doakan teman-teman wartawan lebih sejahtera gitu ya, termasuk saya. Nah, sebentar. Oh ya, oke. Masih ada waktu. Masih, aman. Jadi memang itu isu sejahtera. Oke. Kesejahteraan seolah-olah dibebankan ke PWI. Kesejahteraan wartawan itu tanggung jawab perusahaan tempat dia bekerja. Nah, itu. Ya, bukan tanggung jawab PWI. Tugas PWI adalah terus menjadi sebuah rumah besar wartawan, menjadi tempat yang nyaman untuk meningkatkan kapasitas kita terus. Jadi kesejahteraan itu hanya hilir. Hulunya kita memperbaiki kemampuan kita. Kalau kita sudah punya kemampuan yang bagus, skillnya kita bagus, tulisan kita juga bagus, kesejahteraan kan akan mengikuti. Itu dia, Wak. Nah, kira-kira begitu. Jadi perlu diperbaiki dulu mindsetnya. Jangan dikira PWI ini tempat untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau ini kita tempatkan di hulu, itulah nanti yang akan membuat wartawan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Wartawan yang melakukan ya dalam tanda kutip semi kriminal lah gitu kan. Jangan seperti itu. Jadi kesejahteraan itu hilirnya saja. Dampaknya saja. Tugas kita tuh memperbaiki kapasitasnya, intelektualitasnya, moralitasnya kita perbaiki. Kalau itu sudah tercover semua, terseleksi, orang-orang pasti kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Itu dia awal. Sorry, tambahan ya. Aman Bang, itu dia. Berarti itu yang paling penting adalah tadi kapasitas, kemudian intelektualitas, yang paling penting tadi etika dan moralitas. Nah, itu dia. Kayaknya udah kayak orang beneran ngomong ya di episode ini ya. Teman-teman, sekali lagi terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa ikuti berita terbaru dan teraktual lainnya di surat kabar harian Koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan juga portal media korankaltim.com, seputarfakta.com, dan pusaranmedia.com. Teman-teman juga bisa mengikuti Instagram kami yang menampilkan informasi terbaru juga di @korankaltim.com. Kali ini nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana semua